Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, tahukah kalian komponen apa saja yang terdapat pada rantai makanan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Tri Ayu Saptani Putri. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa dimakannya suatu makhluk hidup dalam urutan tertentu. Nah, coba kita lihat gambar di samping kakak. Di sana ada padi yang dimakan oleh tikus. Tikus tersebut dimakan kembali oleh ular. Setelah itu, ular dimakan oleh burung elang. Setelah waktu berlalu, burung elang akhirnya mati. Bangkainya akan diproses oleh pengurai, sehingga tercampur dengan tanah dan membentuk humus. Humus sendiri akan berguna untuk pertumbuhan padi. Nah, proses tersebut akan terus berjalan dengan waktu ke waktu. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan. Komponen yang pertama adalah produsen. Produsen adalah suatu tumbuhan. Tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Contoh tumbuhan yang terdapat pada rantai makanan tadi ialah padi. Kemudian ada komponen kedua. Komponen kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Contoh hewannya pada rantai makanan tadi ialah tikus. Selanjutnya ada komponen ketiga. Komponen ketiga adalah konsumen tingkat 2. Contoh hewan pada rantai makanan tadi ialah ular. Ular di sini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat pertama. Lalu ada komponen lain yaitu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan pada rantai makanan tadi yaitu burung elang. Setelah burung elang mati, ada komponen yang terakhir yaitu komponen pengurai. Komponen pengurai biasanya merupakan bakteri dan jamur yang bertugas memproses bangkai hewan yang bisa digunakan kembali oleh produsen. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pada rantai makanan di sawah, padi berperan sebagai produsen. Kemudian, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ada burung elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ialah pengurai yang berperan sebagai komponen lain. Nah, sekarang kita lihat ekosistem di bawah laut yuk. Pada rantai makanan yang ada di dasar laut, terdapat rumput laut. Karena rumput laut berperan sebagai produsen. Produsen ialah tumbuhan yang dapat memproduksi makanannya sendiri untuk dimakan oleh makhluk lainnya. Kemudian, rumput laut tersebut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ternyata ikan besar tersebut dimakan kembali oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah hiu mati, akan diuraikan kembali oleh bakteri yang berperan sebagai pengurai, sehingga bermanfaat untuk pertumbuhan rumput laut itu sendiri. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mengertikan tentang komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan? Semoga adik-adik bisa mempelajari ini dengan baik dan bisa memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.